warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan dicek kebersihannya. Ada sampah nggak di samping, di depan, di bawah meja, di bawah meja. Udah bersih ya? Oke. Ada sampah pada bukan temannya ya. Oke, sekarang kita presentasi dulu ya. Yang hadir nanti bilang buah-buah favorit kalian. Yang hadir semangka. Oke. Ayolah. Buah favoritnya. Oke. Lengkeng. Oke. Akbar. Melon. Selanjutnya kita akan bernyanyi bersama. Nanti boleh diri ya semuanya. Ayo boleh diri dulu. Sambil gerakan juga boleh ya. Kita pemanasan dulu, pemanasan. Masih pagi. Ya udah deh, semua masih agak dulu. Kayak diri ya. Kita nyanyi bersama. Tadi kenapa kita harus menyanyikan lagu Maju Bangsa agar jiwa-jiwa nasionalisme kita itu semakin menguat gitu. Karena ketika kita belajar, kita mencari atau ingin mencapai kesuksesan gitu ya, meraih impian, kita harus selalu maju. Maju artinya kita harus selalu berusaha, belajar, pantang menyerah. Gentar itu artinya pantang menyerah gitu. Ketika ada cobaan, ada masalah, tapi kita tetap berusaha, kita tetap berdiri kokoh untuk menerjang dan untuk berdamai dengan semua masalah yang kita temui nantinya kayak gitu ya. Itu motivasi dan juga relaksasi buat kita. Oke, sebelumnya kita tutup mata dan ambil nafas dan buang kayak gitu ya. Tutup mata, tarik nafas. Pokoknya kalian ada di sini dan kalian pasti bisa menggapai impian kalian melalui belajar dan berusaha terus-menerus buat oke gitu ya. Oke, sebelumnya kalian sudah mengetahui di Salindia ini kita akan membahas tentang puisi ya. Puisi sebagai cerminan perasaanku. Artinya apa? Puisi itu dapat dibuat dari ungkapan perasaan seseorang. Jadi kalian ini yang punya perasaan apa? Marah, senang, apa lagi? Sedih, nice, apa lagi? Marah, bahagia, dan lain sebagainya. Itu bisa loh diungkapkan melalui puisi gitu ya, melalui kata-kata indah gitu. Nah, nanti saya akan mau bertanya, jika kamu sedang marah tadi ya, sedih ataupun sedang bahagia, mana yang paling kamu pilih? Bercerita panjang atau menulis beberapa baris pendek penuh makna? Ayo siapa yang mau menjawab? Boleh? Apa salah? Selamat ya, ada lagi? Bercerita panjang. Bercerita panjang. Oke, biasanya menulis diary seperti itu ya. Oke, ada lagi selain bercerita panjang, sholat boleh? Bercerita panjang juga. Oke. Ada yang pernah nulis perasaannya tapi kata-katanya pendek tapi sangat menggambarkan gitu. Pernah? Oke. Apa pernah nulis seperti apa? Emosi. Nice. Misalnya dia lagi marah
membentangkan dunia kayak gitu. Jadi puisi ini itu sangat erat ya kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita merasa tadi bahagia, sedih dan lain sebagainya, itu bisa diungkapkan melalui puisi. Yang nggak suka bertele-tele, yang nggak suka berkata-kata panjang, biasanya senangnya puisi kayak gitu. Terus sangat lengkap ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita tuh mau ngapain sih hari ini kayak gitu. Nah, hari ini kita akan berusaha memahami hakikat puisi, pengertian definisi puisi secara kontekstual. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Jadi puisi itu punya ciri-ciri loh. Jadi setiap karya itu pasti punya ciri khasnya masing-masing kayak gitu. Selanjutnya yaitu menganalisis perbedaan puisi dan cerpen. Artinya di dalam karya sastra itu pasti ada perbedaan. Tetapi di sini kita membatasi dengan karya prosa atau cerpen tadi ya, menulis panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas atau kita akan melakukan kesepakatan kelas nih. Yang pertama, murid atau kalian menyimak dengan seksama ketika guru menjelaskan. Setuju? Setuju. Oke, yang kedua, kalian berani berbicara, menjawab pertanyaan ataupun mengungkapkan gagasan kalian kayak gitu ya. Setuju? Setuju. Sama belajar aja ya. Lalu yang ketiga, menyelesaikan semua tantangan dengan kondusif dan tertib saat pembelajaran berlangsung. Pasti kayak tantangan apa? Jadi nanti dalam pembelajaran ada tantangannya loh, yang harus kita selesaikan secara bersama tentunya. Karena kalau sendirian pastinya akan lelah. Jadi kita harus berjamaah, harus bersama kayak gitu. Selain itu nanti kalau ada siswa yang aktif, dia akan mendapatkan poin 10 ya. Semakin banyak poin yang dikumpulkan, maka dia akan semakin baik gitu ya. Kemudian kelompok pun akan mendapatkan poin ketika menanggapi, kemudian bertanya dan lain sebagainya. Setuju? Setuju. Oke. Sebenarnya ada yang mau bertanya dulu. Nah, ingat di dalam meningkatkan kemampuan berbahasa, kita harus melakukan beberapa cara. Kalian mau meningkat kemampuan berbahasanya? Mau. Oke, yang pertama kita penting banget nih untuk menyimak secara seksama. Menyimak dalam bentuk video, dalam bentuk saya belajar, itu merupakan menyimak, kegiatan menyimak. Yang kedua, kita harus sering-sering membaca. Di sini ada yang suka baca novel? Suka? Oke, juga suka. Nice, bagus ya. Karena ingat lagi wahyu yang pertama adalah Iqra, bacalah. Yang ketiga yaitu kita harus berusaha untuk berbicara. Itu juga akan meningkatkan kemampuan berbahasa kita. Selain itu yang lain yaitu kita harus terbiasa untuk menulis. Kata Pramudia, menulislah karena dengan tulisan kau akan abadi gitu. Oke, kita lihat ya deklamasi puisi yang akan disampaikan oleh Mary. Mataluka sanggon serupa mas kumangka, tubuh mengantarkan perjalanan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri, tubuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara tentu. Terluka, melukai, luka-luka mengarang akibat ulah manusia. Untuk Tuhan, istri masih mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar suara dari sahabatku. Kamu sini, angkat rumahnya, di lubang bilik ada banyak obor atau terlihat menyala teriakan tegas. Saudara sekali tepuk abri, kamu selamat di Allah. Saudara tidak bisa kabur. Karena tadi yang sudah kalian simak puisi deklamasi tentang mata luka
Kenapa ya? Karena tadi intonasinya dan ekspresinya sangat mendukung sekali gitu ya. Jadi ketika kalian mau mendeklamasikan puisi, kalian pun harus dapat, tentunya pasti bisa untuk berekspresi seperti itu dan lantang seperti itu ya. Dan kita tahu tentang tadi makna puisinya ada apa saja, ada realitas sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kita ke pengertian puisi. Secara definisi teoritis, puisi itu adalah karya sastra tulis yang diungkapkan menggunakan yang mengungkapkannya itu pengungkapan perasaan, pikiran, gagasan, gitu ya, melalui kata-kata yang singkat, indah, dan juga padat. Nah, teks puisi ini biasanya ditulis dalam bentuk bait dan baris kayak gitu. Nah, menurut kalian sendiri pasti punya dong pengertian atau pemahaman tentang puisi versi kalian. Tadi sudah melihat video dan juga sudah dijelaskan mengenai pengertian puisi dan lain sebagainya. Nanti di selanjutnya kita akan mencoba untuk mengungkapkan hakikat puisi berdasarkan pemahaman kalian. Ya. Ya. Oke, nah ini secara singkatnya, dunia puisi itu adalah dunia yang penuh dengan keindahan dan makna. Kenapa? Karena kata-kata dalam puisi itu biasanya dalam, dia menggunakan bahasa biasa. Jadi kita nggak bisa serta-merta untuk mengartikannya secara langsung. Kita harus melihat dulu konteksnya, kemudian tujuannya untuk apa, lalu biasanya karakter dari penyairnya pun menentukan arti dari puisi yang telah dibuatnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan berusaha untuk mengungkapkan pendapat ya. Setiap orang berhak bersuara karena kita pun adalah negara demokrasi. Jadi itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ayo, mari ungkapkan bagaimana pendapat kalian mengenai puisi. Ya, puisi versi kalian itu apa sih? Dalam pandangan kalian itu bagaimana sih? Boleh diberikan ya. Nanti kalian tuliskan puisi menurutku adalah. Nanti kita tempel ke papan tulis. Satu orang satu ya. Jangan takut salah ya. Kalau pendapat itu nggak ada benar, ada salah. Tuliskan namanya, kemudian juga nama terkait puisi. Boleh semua ya? Ini tantangan pertama. Berikan nama ya. Nama inisial. Harus ada identitasnya. Puisi secara singkat adalah kata-kata indah yang memiliki makna mendalam, gitu ya. Kita lanjut ke belakang loh. Siapa yang kira-kira ada yang tahu prosesnya ya? Oke, kamu. Namanya siapa tuh kira-kira kakek kamu? Ayo, ada yang mau, ada yang tahu? Namanya dia itu ya, salah satu penyair Indonesia yang legendaris sekali. Bahasanya itu bahasa sederhana ya, puisinya. Dan di dalamnya itu pasti mengenai asmara romantis, hal romantis. Ayo, ajukan tangan.
Ayo cuma tangan. Betul seperti ini. Belum tepat. Sampai dari huruf S. Salah satu ya, bukan salah bukan ya. Salah satu penyanyi Indonesia siapa? Supandi. Hampir bukan Supandi. Terus ada lagi namanya. Supandi. Joko. Nice. Kendil. Dia tuh tentang semangat hujan di bulan Juni. Biasanya hujan itu di bulan apa sih? Itu bukan berarti yang sebenarnya, bukan berarti tentang hujan, tapi tentang perasaan yang diungkapkan tetapi tidak tersampaikan kayak gitu. Yang hujan di bulan Juni. Next ya. Nah, selanjutnya kita akan mengamati puisi dan cerpen karya tadi penyairnya Sapati Djoko Damono ya. Nah, ini puisinya. Puisi Sapati Djoko Damono. Ini cerpennya. Artinya apa? Artinya puisi bisa dialihkan ke cerpen. Dan cerpen bisa dialihkan ke dalam puisi. Nah, di sini kita mengamati maksudnya apa? Menganalisis perbedaan puisi dan cerpen yang tampak dalam kisah Widya di sini. Kira-kira apa sih perbedaan yang terlihat sangat jelas atau menonjol dari puisi dan cerpen apa tadi? Cerpen itu lebih ke banyak paragrafnya. Oke, paragraf dulu. Terus? Puisi berbalik. Betul. Puisi itu baik ya. Lalu gaya bahasa di cerpen kayak gimana dari puisi? Kalau di puisi lebih ke bahasa sastra. Oke. Kalau cerpen itu lebih ke bahasa Bahasanya lebih kayak banyak biasanya. Oke, bahasanya menggunakan kiasan, bahasa kiasan. Artinya dia bukan makna yang sebenarnya ya, yang di situ ada makna tersembunyi. Ingat lagi konotatif sama denotatif, masih ingat? Masih ya, denotatif kan makna yang sebenarnya, sedangkan denotatif makna kiasan, makna yang tersembunyi. Oke, kalau cerpen? Dia jarang biasan. Ada lagi? Sudah dulu ya. Untuk tadi yang menjawab. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa puisi dan cerpen itu memiliki 3 perbedaan ya. Yang pertama, puisi itu memiliki
Oke, gitu ya. Apakah kita latihan tentang perbedaan visi dan cerpen? Oke, sip. Nah, next itu mengenai ciri-ciri puisi. Jadinya setiap karya sastra itu memiliki cirinya masing-masing ya. Ada di sini kita akan membahas tentang puisi. Sedang membahas tentang puisi. Berarti kita fokusnya pada ciri-ciri puisi saja ya. Yang pertama, penggunaan bahasa indah dan padat. Psikografi. Psikografi ini pewajahan dalam puisi. Jadi ada bentuknya. Ada puisi yang bentuknya zigzag kayak gini. Itu ada puisi dari Sazi Hamsul Bahri. Dia bentuknya zigzag kayak gitu. Ada dari bentuknya, ini pokoknya nanti akan ditampilkan ya. Kemudian mengandung imaji dan perasaan. Nah ini sudah merupakan perasaan dan sebagainya. Imaji itu berkaitan dengan panca indera. Misalnya penglihatan, awan kelabu di mana-mana kayak gitu. Nah itu merupakan imaji dari penglihatan atau visual. Kalau audio itu misalnya gemericik hujan menghampiri. Nah itu ada suara kan, gemericik itu kan dari pendengaran. Nah itu berarti kemudian imajinya adalah audio. Dan juga ada peragaan, asal kamu. Itu merupakan peragaan. Selanjutnya ada apa lagi? Penciuman. Tubuh, berkata, iya kayak gitu ya. Nah itu masuk ke dalam majas. Majas apa yang kayak gitu? Yang tidak mungkin terjadi. Oh, tubuhmu menggetarkan. Nah, simpan bola. Metafora, sinila, dan lain sebagainya majas. Nah, ada 5 dan irama. Tadi sudah dibahas. Dan 5 atau irama itu dan kata akhirnya, gitu ya, sama. Ada yang mau bertanya tentang ciri puisi? Udah? Sekarang saya bertanya, kira-kira ini apa ya jawabannya? Saya pisau tajam. Pisau tajam. Pisau tajam. Betul. Sekali lagi. Apa ya hewan apa ya kira-kira? Ayam, jago, ada lagi? Ada sini? Ayam. Bukan ayam. Apa kira-kira? Gimana jawaban yang benar? Singa. Kucing. Ya betul, kucing. Kucing. Kedua, tantangan kedua. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Nah, boleh dibaca bantu saya untuk membaca. Oke, nice, terima kasih ya. Nah, jadi tadi sudah dibacakan oleh teman kalian. Tadi kita sudah melakukan proses pertama. Buat upload sudah dibuat? Sudah. Oke, yang kedua, lakukan pemecahan masalah pada kasus di amplop. Oke, untuk mendapatkan amplopnya, satu kelompok, 1 orang perwakilan maju. Kelompok ganjil mengambil amplop genap, kelompok genap mengambil amplop ganjil. Oh iya, lupa itu ya. Elsa, pertama pilih jawaban 2 ya. Dibuka amplopnya. Ada tanaman apa di dalamnya? Oke, kita sepakati waktunya tampilan ya. Dan juga bukan 30 menit ya. Hanya 20 menit saja. Oke, ini contoh filmnya ya, yang nanti kalian akan uang. Oh iya, untuk masalah
2 dan 4 singkat waktu. Jadi kata-katanya singkat aja, minimal 3 ya. Nanti dikasih 3 sini. Dan juga perbedaan 3 perbedaan fiksi dari topeng analisisnya. Oke, bentuknya seperti ini ya. Harus kreatif ya, karena sudah diberikan alat dan bahannya juga. Silahkan bekerja. Kalau ada yang mau bertanya atau kebingungan boleh ditanyakan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang ciri-ciri puisi yang sudah diberikan tadi. Nah, yang pertama itu ada ciri bahasanya. Nah, ciri bahasa ini menggunakan bahasa yang indah serta mudah dipahami.
menggunakan baik-baik berbaris, sedangkan cerpen menggunakan paragraf. Puisi tidak menggunakan dialog, sedangkan cerpen menggunakan dialog. Dan yang terakhir, puisi memperhatikan intonasi, sedangkan cerpen tidak memperhatikan intonasi. Oke, kasih